Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk kami beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh aman. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara melawat setiap sidang jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan Tuhan live streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Andai kata. Haleluya. Andai kata semua laut adalah tinta. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Kembali kita kata andai kata. Andai kata semua laut adalah tinta. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Kita kembali katakan andai kata semua laut adalah tinta. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Hanya secari kertas, hanya secari kertas, hanya secari kertas yang terbatas. Saudara, tidak ada yang dapat kita bandingkan kasih Allah bagi kita. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, asal kita percaya. Saudara, di tempat saudara, kami yang ada di tempat ini, kita percaya dengan iman bahwa kuasanya
mukjizatnya itu nyata dalam kehidupan kita. Sebentar saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kembali kita katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin, haleluya. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi Tuhan. Kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, kami berdoa kepadamu dengan percaya Tuhan, maka kuasa mukjizat itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan daripada Tuhan sudah menjadi bagian hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga perkataan-perkataan itu memiliki kuasa menghidupkan kehidupan kami, menyembuhkan, memberkati kehidupan kami, setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun berada pada pagi hari ini, kita bersyukur sama Tuhan karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Bunyinya begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu temukan bahwa Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Dan Yesus sedang memberikan nasihat-nasihat sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Setelah 40 hari Yesus hidup, dia bangkit dari kematian, Yesus memberitakan Injil, dia mengadakan mujizat, dia berkumpul
kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita perhatikan di sini ada kalimat perintah dan ada janji. Yesus bilang, kamu harus tinggal, kamu harus tunggu di tempat ini sampai aku, katanya, meminta kepada Bapa, mengirimkan sesuatu yang melengkapi orang-orang percaya itu. Kalau kita perhatikan, di sini ada perintah, tetapi di sini juga ada janji. Di mana ada perintah Tuhan, selalu diikuti oleh janji-janji Tuhan. Dan janji ini adalah janji yang luar biasa. Sebelum dia naik ke surga, Yesus pun pernah berkata bahwa dia akan tidak tinggalkan kita ini yatim piatu, tetapi dia akan mengirim seorang penolong, seorang penghibur. Ini luar biasanya Tuhan kita. Tinggal di sini dalam bahasa Grekanya ditulis dengan kata katiso. Katiso artinya menetap sampai selesai. Katiso artinya menetap sampai selesai. Katiso juga berarti menunggu sampai mendapatkan sesuatu yang kita tunggu. Saya kasih contoh begini. Waktu yang paling ujung, nomor-nomor yang harus antri begitu lama. Kalau kita tidak sabar menunggu nomor antrian kita dipanggil, kita bisa jalan. Mungkin makan bakso, mungkin kemana dulu. Waktu kita kembali, nomor kita sudah dipanggil. Akhirnya kita harus menunggu lagi. Murid-murid ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa murid-murid yang berkumpul ini ada berjumlah kira-kira 500 orang lebih murid yang menunggu mendengar janji dan perintah Tuhan itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 ada kira-kira 500 lebih murid yang pernah mendengar Yesus berkata, yang pernah mendengar Yesus berjanji, dan pernah melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi di sini kita bisa mendapatkan dari 500 lebih orang itu yang menunggu, yang melihat Yesus, cuman 120 orang yang mendapat janji Tuhan itu. 120 orang itu kita bisa baca di dalam Yohanes. Sebelum itu kita baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Makanya dia tinggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkannya itu? Alkitab berkata yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah Roh Kudus, adalah roh penghibur. Jadi Yesus sedang bicara tentang hubungan Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Dia berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, seorang penghibur yang lain. Dalam bahasa Greek, Allos Parakletos, penolong yang lain yang sama dengan penolong yang sebelumnya. Ya, Yesus akan naik ke surga, tetapi dia akan mengirimkan penolong yang lain yang fungsinya sama dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus pernah melakukan mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dia pernah menghibur orang yang lemah, orang yang susah dia hibur, yang lemah dia kuatkan. Sekarang Yesus ke surga, ada Roh Kudus. Makanya Om Yoyo bikin lagu, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Janji yang diberikan oleh Yesus Kristus itu adalah apa? Adalah Roh Kudus. Tadi saya bilang ada 500 lebih orang yang sedang menunggu. Tetapi kenapa yang menerima Roh Kudus itu cuma 120 orang? Kisah Rasul 1 ayat 15. Yesus bilang kan tinggal, menurut beberapa literatur yang saya baca, dari 500 lebih orang itu yang menunggu, yang melihat Yesus naik ke surga, dan yang dipenuhkan cuma 120 orang. 120 orang di dalam Kisah 1 ayat 15. Yang lain mana? 380 orang ada kemana? Menjadi pertanyaan kita. Menurut beberapa buku yang saya baca, 380 orang ini adalah orang-orang yang tidak menunggu. Mereka orang yang cepat bosan.
Mereka orang yang meninggalkan tempat. Yesus bilang tunggu di kamar loteng Yerusalem. Tetapi mereka meninggalkan loteng Yerusalem. Sehingga pada waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang itu tidak ada di sana. Mereka tidak penuh dengan Roh Kudus 380 orang. Cuman 120 orang. Kenapa? Orang-orang ini setia. Amin. Setia menunggu. Tuhan membutuhkan orang benar. Tetapi Tuhan juga lebih membutuhkan orang yang setia. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik. Alkitab bahasa Inggris bilang, banyak orang yang memproklamirkan dirinya baik. Di Facebook, di media sosial, tulis dirinya sendiri baik. Tetapi baik saja tidak cukup. Alkitab bilang, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ada terlalu banyak orang baik. Tetapi orang baik yang setia, firman Allah berkata, siapa yang menemukannya? Orang yang baik dan setia di akhir zaman akan menjadi barang yang langka. Kita susah mencari orang yang setia. Orang baik di mana-mana banyak. Mengaku orang baik di mana-mana banyak. Tetapi sekali lagi Amsal berkata, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? 120 orang murid dipenuhkan oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca satu buku tentang pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, namanya Walter Robert Monginsidi. Pada waktu dia mau dieksekusi mati oleh tentara Belanda, dia ditembak mati. Ditemukan satu cari kertas di dalam Alkitabnya, dan di kertas itu dia tulis setia sampai mati dalam keyakinan. Di dalam Alkitab loh. Dari situ saya belajar bahwa Walter Robert Monginsidi, dia setia terhadap Tuhannya. Dia setia terhadap firman-Nya Tuhan. Sampai dia taruh kata-kata itu di dalam Alkitab. Tetapi selain dia setia terhadap firman Tuhan, dia setia terhadap Tuhannya, Yesus Kristus, dia juga setia terhadap bangsanya, negara Republik Indonesia. Sampai dia berani melawan Belanda. Di hari-hari akhir ini, kita bisa belajar dari kehidupan Walter Robert Monginsidi. Setia kepada negara, terlebih setia kepada Tuhan. Kita perlu setia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kita juga harus setia kepada pemimpin kita. Kita harus setia kepada pemimpin gereja kita. Kita harus setia kepada pemimpin rohani kita. Kita harus setia kepada gembala kita. Amin. Haleluya. Dan saya yakin orang percaya, anak-anak Tuhan sudah diberikan oleh Roh Kudus untuk setia kepada orang-orang yang patut mendapatkan kesetiaan itu. Oleh sebab itu, salah satu syarat untuk penuh dengan Roh Kudus, tinggal setia di kamar loteng Yerusalem. Yang tidak setia 380 orang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka cuma dengar perintah Tuhan tunggu, tapi mereka tidak mendapat janji Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Coba kita baca satu ayat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekristenan, iman kita bukan cuma 1 tahun ke depan, bukan cuma 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tetapi iman kita harus sampai mati. Kalau nanti kita mati, tidak ditulis di batu nisan sebagai mantan orang Kristen, tetapi akan ditulis sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen, setia sampai mati.
Hari-hari akhir ini Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus memberikan roh kesetiaan kepada umat-umat Tuhan. Bukan cuma setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sekali lagi. Bukan cuma setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kesetiaan itu harus kita nyatakan, harus kita buktikan kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Sebagai orang Kristen, pemimpin-pemimpin rohani kita, kepada Bapak Gembala kita, kepada Ibu Gembala kita, mari kita setia kepada gereja kita. Amin. Orang bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Pantekosta tetap Pantekosta juga. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa dengan masa lalu kita. Jangan lupa dengan siapa yang membimbing kita. Jangan lupa siapa yang membuat rohani kita bertumbuh, bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan melupakan orang yang pernah berdoa bagi kita, sehingga kita diberkati hari ini. Setia sampai mati. Dan kita semua berdoa. Kita semua berdoa. Semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari, kalau belum setia, kita belajar setia. Bukan cuma sama Tuhan saja yang tidak kelihatan, tapi kita belajar setia kepada orang-orang yang kelihatan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Dan saya percaya kita akan diberkati dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Buatlah jalanmu, amin Tuhan, dalam saya. Glory, haleluya. Tuhan penjunan ku tanahnya, biar kau kerjakan seturut maumu, amin. Ku tunggu Dia di kakimu, amin, haleluya, glory, amin, amin. Buatlah jalanmu, terima kasih Tuhan, haleluya, dalam saya, amin, puji Tuhan. Tuhan penjunan ku tanahnya, terima kasih Tuhan. Biar kau kerjakan Yesus, haleluya, seturut maumu. Terima kasih Tuhan. Ku duduk diam di kaki, ku duduk diam, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ku duduk diam, glory, di kakimu. Ku duduk diam, haleluya, puji Tuhan. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhkan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Ajar kami setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu. Kami tidak mampu untuk setia secara penuh kepada Engkau, apalagi kepada manusia. Tetapi kami mau belajar Tuhan, seperti Engkau setia sampai mati. Kami pun ingin setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami juga ingin setia kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada pemimpin rohani kami yang sudah membimbing kami. Sampai hari ini kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan diberkati lewat doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih kembali Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sudah mati dan bangkit. Serta Engkau naik ke surga Tuhan dan memberikan penolong kepada kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, penolong itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus setiap saat. Karena Roh Kudus-Mu berkuasa dan mampu mengerjakan segala hal-hal yang kami tidak bisa kerjakan. Yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam kami. Tinggal meliputi kehidupan kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan, menuju kepadamu dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ibadah ini, dengan berkat yang tercurah dari Engkau Tuhan. Dan kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, dan memberikan kesembuhan-Mu Yesus, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.